Rasul dan juga ditugaskan mencabut nyawa kalau Anda mau. Maka Nabi SAW bertanya, mana Jibril? Mau ada perlu sama Jibril dulu. Mau musyawarah sama Jibril. Datang malaikat Jibril. Ya Rasul. Jibril. Man li ummati min ba'di. Gimana keadaan umatku setelah aku mati? Dipikiri Anda, Pak. Bu, yang dipikiri umatnya. Malaikat Jibril nggak bisa menjawab. Kembali ke hadirat Allah. Kemudian datang kembali malaikat Jibril sambil menyatakan innallaha yugri'u alaikas salam. Allah telah menyatakan salam kepada kamu wahai Muhammad. Wa yaqul, dan Allah menyatakan aku tidak akan membuat kecewa kamu wahai Muhammad. Sampai akhirnya Allah menyatakan wa inni haramtul jannata 'alal anbiya'i wa mamihim qabla an tadkhulaha anta wa ummatuk. Aku nyatakan wahai Muhammad, surga haram untuk dimasuki oleh seluruh para nabi dan umat mereka sebelum kamu dan umat kamu masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi menyatakan al-an taba qalbi. Sekarang aku merasa nyaman hatiku. Sekarang aku merasa tenang hatiku. Ar-rafiqal a'la. Aku milih ingin bersanding ada bersama Tuhan di tempat yang paling luhur. Wahai Israel, silahkan, aku siap dicabut nyawaku karena sudah ada jaminan untuk umatku. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi kita nih. Sehingga ketika turun firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, bakal akan memberi kepada kamu wahai Muhammad Tuhan kamu pemberian sampai kamu puas. Artinya yang diminta Nabi nggak pernah ditolak sampai Nabi puas. Bakal dikasih ke Muhammad. Jauh apa dikei? Maka bagaimana Nabi menyatakan? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, saya tidak merasa puas semenjak masih ada satu di antara umatku yang disiksa di neraka Allah. Allahu Akbar. Sampai masuk surga loh, Nabi tidak mau kalau tidak bareng sama umatnya, saudara. Diceritakan di hari kiamat itu, innalil anbiya'i yaumal qiyamah manabir min nur. Para nabi itu disediakan, setiap nabi itu mimbar dari cahaya. Mimbar yang ada tempat duduknya gitu, tapi dari cahaya. Apa tujuannya? Mimbar ini untuk menjadi tempat atau kendaraan para nabi dihantarkan ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah siap masuk surga. Udah duduk semuanya. Tapi enggak bergerak itu mimbar. Kenapa? Satu mimbar masih kosong. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaih. Hanya mimbarku yang aku tidak duduk di atasnya. Kenapa? Nabi tidak siap untuk masuk surga duduk di atas mimbar. Makhafata ayyub azabi ilal jannah wa atruku ummati bil hisab. Karena aku khawatir aku kalau duduk dihantarkan ke surga sedangkan umatku masih dalam kesulitan ada di hisab. Nabi enggak siap masuk surga dulu. Sehingga ditegur oleh Allah, "Mada turidu an asna' bi ummatika ya Muhammad?" Pinginnya apa sih kamu Muhammad untuk aku lakukan terhadap umatmu? Bagaimana?
permintaan Nabi, Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisab umatku, percepat hisab umatku. Wah, akhirnya Allah memberikan syafaat uzma, wes tulungan umatmu, siapa yang kamu kehendaki tulung umatmu, isfa' syafa' wa qul yusma' lak. Semua ucapan kamu didengar, semua doa kamu diterima. Kamu beri syafaat siapapun, kamu dikasih hak untuk berikan syafaat sekarang Muhammad. Nabi keliling seluruh mahsyar dicari umatnya. Bahkan ada di antara mereka yang sudah melewati jembatan Sirat yang sudah masuk dalam neraka. Nabi masuk Pak ke dalam neraka. Dicari umatnya yang ada dalam neraka. Neraka nggak bangkar Nabi. Ditolak kabeh, dientas semuanya, sehingga setelah komplit sampai malaikat yang nyiksa di neraka ini negor, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Muhammad, nggak kamu sisakan satu pun di antara umatmu untuk disiksa oleh Allah. Baru setelah itu Nabi siap masuk surga karena umatnya sudah komplit semuanya. Karena itu nikmat jadi umatnya Nabi. Tinggal sekarang kalau Nabi kita yang diharapkan adalah umatnya. Nabi kita masuk surga pun masih dia tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya. Sebelum beliau meninggal, dia minta jaminan keselamatan untuk umatnya. Umatnya. Pertanyaannya, gimana kamu terhadap Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Apa usaha kamu untuk nyenengkan Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Apa perbuatan atau ucapan yang membuat senyum Nabi kamu, wahai umatnya Nabi? Kok nggak pernah sholawat ya? Kok dikit mengagungkan Nabi ya? Kok banyak meninggalkan sunnahnya Nabi ya? Bahkan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama yang dibawa oleh Nabi ya? Kok banyak yang maksiat ya? Kok banyak melakukan dosa ya? Ya Allah, Nabi begitu cinta tapi umatnya kok begitu menyakitkan hati. Sama dengan orang tua yang sangat cinta sama anaknya tapi anaknya durhaka. Anaknya nggak nurut. Anaknya kurang ajar. Anaknya melanggar. Anaknya nyakitin hati. Dan seharusnya kalau sudah punya bapak, punya ibu yang cinta kepada anak, anak berusaha. Gimana caranya orang tua saya itu senang? Gimana orang tua saya itu bangga? Gimana orang tua saya itu bahagia? Sampean punya Nabi yang begitu hebat, kok nggak pernah usaha? Gimana supaya Nabi saya senang? Gimana supaya Nabi saya bahagia? Gimana supaya Nabi saya itu bangga? Nuruti nafsu, nuruti setan, khomer dimakan, apel diminum, pil koplo, ganja diisep, berzina, melakukan perbuatan dosa, semuanya pelanggaran dan menyakitkan hati Rasulullah. Apa ini? Karena itu rugi loh. Kalau sampai nanti di hari kiamat nggak boleh ketemu dengan Nabi. Rugi. Ayo dekatkan diri dengan Rasulullah. Dekat dengan Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Lo kadang-kadang disebutkan nama Muhammad loh, menang, tidak sholawat. Hati-hati. Kalau ada disebutkan, diceritakan nama Nabi Muhammad, sholawat
sholawat dengan penuh cinta, penuh rindu, dan penuh pengagungan. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, sholawat, ojo meneng cangkeme. Itu bahaya loh itu. Bahaya. Pernah diceritakan Siti Aisyah waktu itu lagi menjahit baju ada di dalam kamar. Malam hari. Kabarnya Nabi bukan keramik putih, tanah. Rumahnya Nabi tanah, gak plesteran. Di malam hari belum ada listrik, di dalam kamar, tengah-tengah menjahit, lampunya pakai lampu api. Lampunya pakai api, jenis lampu minyak. Tengah-tengah menjahit, mati lampunya. Kemudian jatuh jarumnya. Jarum jatuh di tanah di malam hari, nggak ada sinar. Siti Aisyah nyari-nyari, ya nggak ketemu. Tengah-tengah Siti Aisyah nyari-nyari jarum, muncul Rasulullah ada di dalam kamar. Masuk ke dalam kamar, berubah kamarnya menjadi terang benderang, saudara. Dengan sinarnya Nabi Muhammad, kamarnya menjadi terang benderang. Jarum yang kecil yang jatuh ada di tanah dapat dilihat oleh Siti Aisyah, diambil. Kagum Siti Aisyah. Ma'abwa'a wajhaka ya Rasulullah. Betapa bersinarnya wajah Anda ya Rasul. Maka Nabi menyatakan, "Na'am, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Iya, iya. Tapi celaka wahai Aisyah, kalau ada orang tidak dapat bertemu dengan aku nanti di hari kiamat. Tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Siti Aisyah tanya, "Wa man lam yaraka yaumal qiyamah ya Rasul?" Siapa orang yang tidak dapat melihat Anda dan bertemu dengan Anda nanti di hari kiamat wahai Rasul? Nabi menjawab, "Idza dzukirtu indahu falam yusalli alaih." Yang tidak dapat bertemu dengan aku nanti di hari kiamat, kalau aku disebut, telinganya dengar namaku, dia tidak bersolawat kepada aku. Karena itu kalau disebut nama Nabi Muhammad, solawat. Jangan sampai diam mulutnya. Kenapa? Nanti akan jadi penghalang loh. Nanti di hari kiamat nggak ketemu dengan Nabi, bahaya itu saudara. Nah, karena itu, ayo kita tingkatkan diri kita mendekat dengan Rasul SAW. Karena nanti semua pasti memerlukan dan membutuhkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Semua memerlukan syafaatnya Nabi SAW. Bukan hanya umatnya Nabi, bahkan umat-umat para Nabi, bahkan para anbiya pun nanti ada di bawah bendera Nabi Muhammad di hari kiamat. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan semua turunannya ada di bawah benderaku nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita di bawah bendera Nabi Muhammad, menjadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya kita termasuk bagian umat-umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Nabi bahagia ketika ketemu dengan kita, Nabi senang ketika ketemu dengan kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi sampai akhirnya selamat dari neraka, masuk ke surga berkat Nabi, dan insya Allah tidak berpisah dari Nabi Muhammad sampai ada di surga Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.